Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, saya Rida Herdiani, pengawas jenjang SMA di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 8. Pada apresiasi GTK tahun 2025 ini, saya mengambil pilihan GTK dedikatif dengan judul Pendampingan 10 Kawani Beraksi, yaitu suatu pendampingan kepada Kepala Satuan Pendidikan dalam pengembangan satuan pendidikan berbasis profil satuan pendidikan. Bagaimana pendampingan 10 Kawani beraksi? Penasaran? Selamat menyaksikan. Video tadi mengajak kita untuk siap berubah menghadapi perubahan zaman. Begitu pula dengan peran pengawas yang senada dengan latar belakang ini bahwa peran pengawas berubah dari pengendali menjadi pendamping satuan pendidikan. Latar belakang kedua adalah pilar utama dalam pengembangan sumber daya manusia adalah pendidikan. Dan latar belakang yang ketiga adalah pengawas dan kepala satuan pendidikan sebagai agen perubahan dan kepala satuan pendidikan sebagai pemimpin pembelajaran. Yang saya hadapi adalah pertama ketika mendapatkan surat tugas yaitu 10 dampingan satuan pendidikan yang tersebar di 2 kabupaten, yaitu 6 di Kabupaten Bandung dan 4 di Kabupaten Sumedang dengan jarak yang jauh yaitu sekitar 10-100 km. Kedua adalah jumlah murid di satuan pendidikan yang sangat minim dan sering absen. Ketiga adalah faktor ekonomi pada data Dapodik bahwa penghasilan orang tua murid masih ada di bawah 500.000 yaitu di sekitar di 7 satuan pendidikan. Dan yang terakhir adalah pada data rapor pendidikan menunjukkan bahwa di D1 kualitas pembelajaran yang harus ditingkatkan itu ada di 7 satuan pendidikan. Dari situasi tadi, saya menemukan tantangan. Pertama adalah datangnya dari diri pengawas, yaitu bagaimana melaksanakan pendampingan disesuaikan dengan keadaan satuan pendidikan berdasarkan keunikan lingkungannya masing-masing. Kedua adalah datangnya dari guru mengenai metode pembelajaran. Bagaimana seorang guru membuat perencanaan pembelajaran dengan metode yang sangat menarik. Ketiga adalah faktor ekonomi. Mengapa orang tua sangat sulit memberikan ongkos kepada anak-anaknya, malah sebaliknya anak-anaknya disuruh untuk bekerja. Dan yang terakhir adalah murid yang sering absen sehingga mengakibatkan mengundurkan diri dan akhirnya putus sekolah. Menjawab 4 tantangan tadi, maka saya melakukan aksi, yaitu pendampingan 10 Kawani beraksi. Pendampingan 10 Kawani beraksi berasal dari 10 dampingan satuan pendidikan saya. Kawani itu adalah dari bahasa Sunda yang artinya berani dan beraksi melakukan aksi nyata. Strategi yang saya laksanakan ada 3 tahapan, yaitu tahap pertama dari 10, tahap kedua dari Kawani, dan tahap ketiga dari beraksi. Pada tahap pertama ada langkah-langkahnya, yaitu sinergi, evaluasi, perencanaan unggul, lokasi unik, dan holistik. Pada tahap kedua, Kawani ada langkah-langkahnya yaitu kreatif adaptif, berkawan, dan integratif. Dan pada tahap ketiga merupakan tahap terakhir dari beraksi yaitu langkahnya berbagi praktik baik dengan kolaborasi dan aksi nyata. Adapun tujuan pendampingan 10 Kawani beraksi ini adalah dapat diadopsi oleh seluruh halayak untuk kemajuan sekolah dan pendidikan di Jawa Barat dan yang lebih luas lagi di Indonesia. Pengawas satuan pendidikan memberdayakan kepala satuan pendidikan dengan aset yang ada di satuan pendidikan dengan kekhasannya masing-masing sehingga menjadi berdaya unggul. Pada tahap pertama 10 ada sinergi, yaitu membangun kolaborasi sebagai langkah awal untuk bersatu antara pengawas satuan pendidikan, kepala satuan pendidikan, dan guru. Saya memakai media WA Group kalau bertemu secara daring dengan Zmeet atau Zoom. Kedua adalah evaluasi, yaitu proses sistematis untuk mengukur, menganalisis, dan menilai kinerja atau hasil suatu program. Saya memakai Google Form atau datang langsung ke satuan pendidikan untuk ngobras, yaitu ngobrol bareng santai.
Dari evaluasi, kemudian perencanaan unggul. Perencanaan disusun berdasarkan capaian kapasitas kepala satuan pendidikan dalam memimpin dan komitmen perubahan. Kemudian saya menentukan strategi dengan metode pendampingan yang disesuaikan dengan lokasi unik. Lokasi unik ini yaitu pemanfaatan karakteristik spesifik suatu tempat, misalnya kebun sekolah diubah menjadi laboratorium praktik. Ada juga satuan pendidikan yang membuat program minat murid agar menjadi bekal sehingga mengurangi putus sekolah. Yang terakhir adalah holistik, suatu keseluruhan, yaitu pendekatan yang menyeluruh mempertimbangkan seluruh aspek fisik, emosional, sosial, ekonomi, orang tua, geografis, dan absensi murid dengan kinerja kepala sekolah. Pada tahap kedua ada Kawani, yaitu kreatif adaptif. Di sini kepala satuan pendidikan diajak untuk out of the box, keluar dari zona nyaman untuk berpikir yang menghasilkan ide-ide baru, inovatif, dan solutif. Misalnya dengan program belajar sambil bekerja. Pada berkawan, kepala satuan pendidikan membangun hubungan interpersonal untuk menciptakan lingkungan emosional yang aman, mendorong partisipasi selaras dengan gotong royong dalam 8 dimensi profil lulusan, misalnya melalui MKKS atau komunitas yang lainnya. Dan yang terakhir adalah integratif, yaitu menggabungkan berbagai elemen yang berbeda menjadi satu kesatuan. Pendekatan WANI menyatukan aspek akademik, sosial, dan ekonomi. Kepala Satuan Pendidikan harus wani integratif mengintegrasikan data geografis dan data ekonomi. Pada tahap ketiga ada beraksi yang terdiri dari berbagi praktik baik dengan kolaborasi, yaitu bertukar pengalaman untuk mempercepat adopsi inovasi, berkolaborasi melibatkan lintas institusi, mencari solusi untuk kerjasama, dapat dengan orang tua, perguruan tinggi, atau pemerintah setempat. Yang kedua yaitu aksi sebagai tahap terakhir, yaitu tahap eksekusi konkret, mengadakan MOU, kemudian hasil kebun dijadikan makanan dan minuman, limbahnya dijadikan pupuk. Dampak dari pendampingan 10 Kawani beraksi adalah 1. Bagi satuan pendidikan diajak untuk berpikir berbasis aset, bahwa semua yang ada di satuan pendidikan adalah aset. Kedua, dampak dari berbagi praktik baik, maka nilai capaian di rapor pendidikan meningkat, terutama di D1, yaitu kualitas pembelajaran. Guru-guru mendapatkan ilmu baru, metode pembelajaran baru yang diterapkan di kelasnya masing-masing. Dan yang terakhir adalah ketika ada perlombaan, kepala satuan pendidikan dan guru mendapatkan juara, yaitu berprestasi. Bagi murid, yaitu murid sekarang datang ke satuan pendidikan atau sekolah dengan rajin karena mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan yang akhirnya adalah menjadi juara ketika ada perlombaan. Bagi satuan pendidikan itu mendapatkan nilai jual yang lebih, yaitu dengan adanya kemitraan mengolah bahan makanan seperti lemon menjadi makanan dan minuman, dan limbahnya kemudian dijadikan pupuk, menambah pendapatan bagi satuan pendidikan. Dan yang paling penting adalah jumlah murid ada peningkatan. Terima kasih sudah menyaksikan pendampingan 10 Kawani beraksi. Secara ringkas dapat direfleksikan bahwa pendampingan 10 Kawani beraksi efektif untuk meningkatkan mutu layanan. Keberhasilan kuncinya ada pada pendampingan yang terencana, terukur, dan terpantau. Dedikasi seorang pengawas satuan pendidikan bukanlah diukur oleh jarak dan waktu tempuh, melainkan dengan kesungguhan hati, dengan niat yang tulus mendedikasikan dirinya untuk perubahan. Perubahan itu dimulai dari hal kecil, dari sekarang, dan dimulai dari diri sendiri. Aku siap berubah. Mungkin itu paparan dari pendampingan 10 Kawani beraksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.